saudara, apa yang besar dari hidup orang ini saudara? Yang besar sebetulnya adalah dampaknya. Saudara lihat satu ayat lagi dalam Lukas pasal 1 ayat 50, ayat 80. Ayat 80 tentang Yohanes Pembaptis. Ya, 3. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada orang Israel. Balik di lembaran sebelumnya kita membaca ayat yang ke-16 pasal 1. Ia akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Jadi orang besar itu bukan besar badannya, bukan besar perutnya, bukan besar kekuasaan, bukan karena posisi, bukan pejabat negara, bukan tokoh politik, artis, bukan besar tabungannya, bukan. Tetapi orang besar itu melalui hidupnya ia membawa banyak hati berbalik kepada Allah. Dan itulah Yohanes, hidupnya singkat tapi dampaknya luar biasa. Dia membawa banyak hati berbalik kepada Allah. Saudara-saudara, saya membaca sinopsis dari film The $6 Million Man. Ya, itu adalah sebuah film serial tahun 73, ditayangkan 73 sampai 78. Kisahnya berawal dari seorang pria bernama Steve Houston. Dia seorang astronot yang mengalami kecelakaan fatal dengan pesawat antariksanya. Sampai seluruh tubuhnya mengalami cedera berat dan dokter memvonis tewas. Namun kepala dinas rahasia tidak bisa menerima itu. Dia bentuklah satu tim dokter, terdiri dari dokter-dokter yang paling pinter, paling jenius. Lalu kemudian Steve Houston ini dioperasi saudara. Seluruh tulangnya diganti dengan kawat elektronik. Jantungnya itu diganti dengan dinamo. Otaknya diganti dengan komputer yang super canggih. Matanya diganti dengan radar. Jadinya saudara, operasi itu sangat rumit dan sangat mahal, berharga $6 juta Amerika. Namun saudara, dampaknya terhadap Steve Houston adalah dia menjadi seorang yang luar biasa. Dia bisa berlari, mengejar mobil penjahat 100 km per jam. Dahsyat ya saudara ya. Luar biasa. Karena tulang-tulangnya itu kawat elektronik. Dia bisa melompat 2 kali tingginya saya, 3 meter tembok. Dan kalau ada bom, itu mata yang adalah radar. Sementara anjing pelacak dipakai orang cari sana sini mana bom. Dengan cepat itu matanya Steve Houston bisa melihat radar saudara. Jadi tidak sia-sia dinas rahasia mengeluarkan uang $6 juta menghasilkan seorang seperti itu. Saudara, mirip, saya ingin menyeberangkan kisah ini untuk menerangkan kepada saudara bahwa hidup kita itu bukan karena dosa. Kita bukan cuma kecelakaan men. Kita itu hancur, lebur, berantakan. Hidup kita tidak ada masa depan. Hidup kita tidak ada pengharapan. Tidak ada yang berharga. Lalu Allah sendiri mengintervensi. Ia turun ke dalam dunia. Ia bukan membayar $6 juta untuk engkau. Ia membayar, saudaraku, senilai darah anak domba Allah. Dress bayar saudara. Saya katakan, jangan sia-siakan hidupmu.
Kita memiliki potensi yang besar. Ketika Yesus menyelamatkan kita, semua yang menghalangi kaki kita, dosa sudah dihancurkan. Roh Allah tinggal di dalam kita. Dan Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melakukan perkara-perkara, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Betapa besarnya potensi saudara dan saya dalam kerajaan Allah. Makanya Yesus mengatakan, Yohanes itu dahsyat. Dia mempengaruhi banyak hati kepada Allah. Tapi orang yang lahir dalam kerajaan Allah, yang dianggap gak ada apa-apanya, paling kecil, paling tidak kelihatan potensinya. Dia mungkin gak bisa berkhotbah, mungkin ngomongnya gagap, mungkin gak ngerti musik, suaranya bahkan mungkin fals saudara. Tapi karena dia lahir dalam kerajaan Allah, dia menyimpan potensi yang sangat dahsyat untuk mempengaruhi banyak orang kepada Allah. Say yes. Amin saudara. Saudara, saya begitu luar biasa. Jadi saudaraku, kalau hidup kita tidak berdampak apa-apa, saya sangat yakin bahwa kita ini saudara diciptakan, dilahirkan dalam kerajaan Allah. Supaya kita menjadi problem solver bagi banyak masalah. Setuju, amin? Tapi kalau hidup saudara isinya cuma masalah, cuman bikin masalah buat orang lain, kesana kemari bawa masalah, saya katakan hidup yang seperti itu tidak layak dihidupi. Mendingan saudara berdoa, minta Tuhan keluarkan paspor, saya pulang. Gak ada gunanya. Karena kita dilengkapi supaya hidup kita itu membawa orang-orang kepada Kristus. Say yes. Saya harus mengatakan ini saudara. Walaupun mungkin keras, walaupun saudara akan marah, walaupun banyak orang benci kepada saya tidak akan turunkan intonasi saya tidak akan mengubah pesan. Apa yang saya tahu berasal dari Allah harus saya beritakan kepada saudara. Hidup yang tidak memberi dampak bagi Injil kerajaan Allah tidak usah dihidupin.